kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, jangan lupa yang pertama siapkan Alkitab. Alkitab adik-adik jangan lupa disiapkan ya. Dan yang kedua, persembahan. Persembahan di tangan kanan apa tangan kiri? Di tangan kanan. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapkan hati adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Raja segala raja, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, namanya Yesus. Yesus, oh Dialah Raja. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau memulai ibadah. Adik-adik bisa mempersiapkan diri dan lebih tenang. Kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Untuk membuka ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu KASIH, Kasih. Tidak suka marah.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penari duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari bernyanyi dari buku ND nomor 550, Tanganku Namet-met. Yang semangat! Tanganku namet-met, hule lomba, tu debata, yai nangi nalu jai, sayurupan ku namai, tangki dihomai, tangaki dihomai. Nampatku namet-met, hule homa, tu debata, marung lojongan suruoni, dai nangi nalu jai, nampaki dihomai, nampaki dihomai, nampaki dihomai, nampaki dihomai. Mari kita dengarkan hukum Tuhan pada ibadat kita yang tertulis dalam hukum Taurat titah pertama dan kedua beserta artinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kepada kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh, atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring, ayat pertama dan kedua. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanmu teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang, dari cadas di depanku datang air yang sedang.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang di hadapan-Mu bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, memohon pengampunan dosa. Kami sering berbuat dosa, kami sering melakukan yang tidak Kamu kehendaki terhadap orang tua kami, terhadap sesama kami, terlebih kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan berkenan di hadapan-Mu. Marilah kita mengucapkan doa pengampunan kita, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan epistel minggu ini, mari kita bernyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Ikuti gerakan Karena ya. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salin selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh-sungguh senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Lebih semangat lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salin selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh-sungguh senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan sungguh-sungguh senangnya, dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Pembacaan epistel pada minggu kita hari ini tertulis dalam Markus 6 ayat 6b sampai ayat 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sambil kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada di satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian, Salilingho di Tanoon ayat 1 dan 4.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman semain seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai adik-adik, kita dengarkan pengumuman yuk. Yang pertama, bagi kalian yang berulang tahun di tanggal 28 Juni kemarin, sampai hari ini 4 Juli, Kakak Abang Guru Sekolah Minggu ingin mengucapkan pada kalian selamat ulang tahun. Kami juga mau berdoa, kiranya kalian di usia baru bisa semakin semangat belajarnya, bisa semakin menjadi anak yang pintar, lalu panjang umur, sehat selalu, bisa semakin semangat bertumbuh dalam Kristus, dan bisa menjadi berkat untuk keluarga dan juga sekitar. Ada juga Abang Guru Sekolah Minggu kita yang berulang tahun, yaitu Bang Rio pada tanggal 1 Juli kemarin. Yuk adik-adik, kita juga mau berdoa untuk Bang Rio, kiranya Bang Rio bisa panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, dan juga semakin semangat melayani Tuhan. Pengumuman yang kedua, seperti yang kita tahu di berita terkini bahwa kasus COVID sedang meningkat-meningkatnya nih adik-adik. Apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu tetap semangat menjaga prokes kita dengan ketat, dan juga menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 5M yang tidak boleh kita lupa dan tidak boleh kita tidak lakukan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan rajin, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Untuk keluarga yang sedang positif COVID ataupun sekitar kita, tetangga yang sedang COVID, kita doakan semoga cepat sembuh dan tertangani oleh pihak medis dengan baik dan tepat. Pengumuman yang ketiga ada laporan persembahan yang akan kakak tampilkan di layar berikut. Persembahan minggu ini bisa ditransfer ke nomor rekening berikut. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap keluarga yang memberi. Kiranya persembahan yang telah diberikan bisa menjadi berkat untuk gereja dan juga untuk sesama kita. Untuk pengumuman yang keempat, adik-adik, kakak abang senang sekali ketika melihat foto-foto kalian saat ibadah ataupun selesai ibadah. Untuk itu jangan lupa ya, minggu ini kalian bisa share foto sedang ibadah atau setelah ibadah kalian ke grup WhatsApp orang tua. Atau bisa juga ke Instagram dan tag Instagram Sekolah Minggu yaitu @smhkbp-perumnas. Ditunggu adik-adik fotonya. Pengumuman yang terakhir, kakak dan abang guru Sekolah Minggu ingin mengucapkan kepada kalian selamat atas kenaikan kelasnya dan juga selamat untuk adik-adik yang telah lulus dari sekolah dasar menuju jenjang SMP. Bagi adik-adik yang telah lulus dari SD menuju SMP, kakak abang ingin mengingatkan kalian untuk bergabunglah di remaja sehingga kalian tetap dalam persekutuan gereja dan semakin bertumbuh lagi di dalam Kristus. Sekian adik-adik pengumuman dari Karena. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu buah lagu pujian yang berjudul Kasih dari Surga.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan boleh bangunkan kami kembali untuk datang beribadah melayani Engkau melalui persekutuan kami di pagi ini. Kami mohon Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu memberi kami hikmat dalam mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat memahaminya, lalu kemudian mampu membawa kami menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dan senantiasa memampukan kami dalam pemahamannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Yang pasti sehat ya. Coba masih hafal dengan yel-yelnya? Siapa tahu sudah tidak ke gereja jadi lupa. Kita ulang ya. Apa kabar adik-adikku? Sepertinya agak kurang semangat ya. Agak lemes-lemes gimana gitu. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Iya. Karena pakai masker jadi nggak kelihatan apakah Inang pendetanya senyum atau tidak ya. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita sekaligus menjadi pengajaran bagi kita dalam menjalani hari-hari melakukan kesukaan bagi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sembari sing-singkan rambutnya yang ada di telinga. Lalu kemudian semuanya duduk yang rapi. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Sudah dibuka? Sudah? Oke, Inang akan bacakan untuk kita. Jadi adik-adik baca Alkitabnya dalam hati sembari mendengarkan Inang membacakannya. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Topik khotbah atau renungan kita pada kebaktian hari ini judulnya adalah Aku Anak yang Taat. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak taat itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Coba, siapa yang tahu artinya kalau dikatakan taat? Ya, taat artinya adalah tunduk, setia, menuruti, mengiyakan, melakukan, dan tidak berlaku curang di dalamnya. Inang ulangi sekali lagi ya. Taat artinya adalah tunduk, setia, menuruti atau mengiyakan atau melakukan, dan di dalamnya tidak ada perlakuan atau tindakan curang. Nah, siapapun sangat menyukai orang-orang yang taat pada perintah atau peraturan. Karena hal itu adalah sebuah kebaikan. Tapi dalam hal ini yang mau kita bicarakan adalah perintah atau peraturan yang bersifat baik. Orang-orang yang menyukainya, misalnya mama papa di rumah, pasti mereka juga sangat suka terhadap anak-anak mereka yang taat pada aturan atau perintah. Lalu bapak dan ibu guru kita di sekolah, mereka juga sangat menyukai anak-anak atau murid-murid yang selalu taat kepada peraturan atau disiplin akan setiap peraturan yang berlaku di sekolah. Tidak hanya di rumah atau di sekolah, di gereja juga, abang kakak guru sekolah minggu, amang inang sintua, amang inang pendeta juga sangat menyukai siapapun, baik anak-anak atau orang dewasa yang taat pada peraturan yang berlaku di dalam gereja. Kalau orang tua kita, lalu bapak ibu guru kita, lalu juga abang kakak, amang inang sintua dan amang inang pendeta juga suka dengan orang-orang yang taat, apalagi Tuhan Yesus, dia sangat menyukai umat yang selalu taat terhadap perintahnya. Jadi kalau kita mau melihat, berarti siapapun di dunia ini termasuk dengan Tuhan Yesus juga sangat-sangat menyukai orang yang taat pada perintah yang baik. Kenapa Inang katakan perintah yang baik? Ada orang memberikan perintah yang tidak baik juga ternyata di luaran sana. Anak-anak bisa melakukannya. Orang dewasa juga bisa melakukannya. Contohnya, ketika ada orang menyuruh orang lain untuk melakukan, cubit temanmu, pukul temanmu, kan itu sebuah kalimat suruhan. Apakah itu sebuah perbuatan yang baik? Menurut adik-adik, apakah itu adalah perintah yang baik? Tentu tidak, kan? Nah, perintah itu ada dua sifatnya. Ada yang isinya baik, dan ada isinya yang tidak baik. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan memberikan kita sebuah perintah yang baik, yang tujuannya menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Termasuk juga dengan menyenangkan diri. Karena ketika Tuhan melihat kita taat, Dia senang, maka kita juga akan semakin
diberkati. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah juga, sebagaimana yang tertulis di dalam perikop atau khotbah kita pada hari ini. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Musa tengah membawa umat itu akan memasuki tanah perjanjian, Musa lagi-lagi mengingatkan umat Israel supaya mereka menunjukkan cinta kasihnya terhadap Allah melalui ketaatan. Musa mengingatkan umat Israel untuk tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang dulu selalu mendukakan hati Tuhan. Kenapa Inang katakan selalu mendukakan hati Tuhan? Coba lihat, bangsa Israel itu kan beberapa kali mendapatkan hukuman dikarenakan tindakan mereka yang membuat Allah marah. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka Allah memberikan hukuman, yaitu seperti apa? Ketika mereka dibuang ke tanah Mesir, lalu kemudian ketika mereka juga dibuang di tanah atau menghadapi perbudakan di Babel. Itu adalah sebagai bentuk hukuman oleh karena perbuatan mereka yang membuat Allah menjadi marah. Tapi perlu diingat, ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada umat Israel, bukan berarti Allah tidak mengasihi. Justru karena Allah mengasihi mereka, tidak ingin mereka semakin larut di dalam kesalahannya, maka Allah memberikan didikan kepada mereka dengan hukuman yang menyelamatkan, membawa mereka masuk kepada pertobatan. Tujuan Musa mengingatkan umat Israel supaya mereka mengulang-ulang selalu segala perintah Allah, mengulang-ulang ingatan mereka tentang semua perbuatan mereka yang mendukakan hati Tuhan supaya tidak diulangi kembali ke depan. Musa menginginkan hal itu juga supaya tetap diajarkan juga kepada anak-anaknya dan juga keluarganya yang lain. Nah, hari ini Inang Pendeta, Amang Pendeta, Amang Inang Sintua, dan juga Abang Kakak Guru Sekolah Minggu yang selalu setia melakukan pelayanan bagi adik-adik juga mau mengingatkan bersama-sama kita selalu mengingat segala perintah dari Tuhan Allah dan melakukannya. Tidak hanya mengingat ya, tapi juga melakukannya di dalam hidup setiap hari sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Ketika anak-anak itu selalu melakukan hal yang menyenangkan hati mama papa. Contohnya apa? Ketika mama minta tolong, "Dek, tolonglah belikan dulu ini ke sana." Kalau adik-adik langsung berkata, "Iya Ma, mau beli apa?" Langsung pergi melakukannya, pasti mamanya juga senang. Tapi ketika adik-adik, contohnya, "Mandi dulu sana, ini sudah sore." Tapi karena sibuk dengan tontonannya atau sibuk dengan permainannya lalu berkata, "Nanti dulu Mak." Dipanggil sekali lagi, "Nanti dulu Mak." Dipanggil lagi, "Bentar lagi lah." Akhirnya sampai malam pun tiba, tidak jadi mandi juga. Kalau dia mandi kemalaman, alhasil badannya akan menjadi sakit, iya kan? Masuk angin, lama-kelamaan bisa jadi demam. Padahal di situasi sekarang, kita semua itu harus menjaga kesehatan. Jadi supaya imun kita itu baik, maka kita harus menaati semua peraturan, termasuk juga dengan yang dikatakan oleh mama papa di rumah. Nah, adik-adikku yang terkasih, adik-adik tentunya ingin menjadi anak yang taat. Adik-adik juga tentunya ingin menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tua dan juga Tuhan Yesus. Nah, supaya itu terjadi, maka jadilah anak-anak yang taat, yang mau melakukan segala perintah mama papa di rumah, mau juga melakukan, apalagi dengan perintah sekarang ya, protokol kesehatan. Jangan keluar sembarangan, ya. Jangan jajan-jajan sembarangan. Jangan makan sembarangan.
makan makanan yang bergizi, kalau keluar selalu pakai masker. Kalau habis dari luar masuk ke rumah atau tengah berada di luar, jangan lupa apa? Cuci tangan. Pakai apa? Sabun. Bisa juga atau pakai hand sanitizer atau dengan tisu basah. Ketaatan adik-adik memberikan sukacita bagi mama papa, orang-orang di sekitar, terlebih juga terhadap Tuhan Yesus. Karena itu, jadilah anak-anak yang taat, yang selalu melakukan dan menebarkan kebaikan sebagai bentuk cinta kasih terhadap siapapun, terlebih kepada Tuhan. Sehat selalu ya, sampai bertemu dalam ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Ulangan 6 ayat kelima sampai ke-6. Kalian bacakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sama-sama kita bacakan ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada perintah yang diberikan oleh mama papa kami, baik juga kepada guru-guru kami, baik di sekolah maupun di dalam gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberi kami kemauan untuk melakukannya, terlebih dalam menunjukkan cinta kasih kami terhadap-Mu melalui ketaatan, menjaga diri, dan juga melakukan kebaikan yang membuat orang-orang di sekitar kami dan juga Engkau menjadi sukacita melihat kami. Kami mohon Tuhan, di tengah masa pandemik ini, kiranya Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kami, memberi kami kesehatan, memberi kami juga ketaatan dalam melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu menjaga diri kami bersama dengan adik-adik saudara kami, juga dengan mama papa di rumah dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami mohon Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberi mereka kesembuhan supaya boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah, di dalam sukacita dan tubuh yang sehat. Kami serahkan juga mama papa kami supaya mereka dalam keadaan sehat di dalam lindungan tangan-Mu. Memberkati setiap pekerjaan mereka, supaya mereka tetap bersukacita disertai dengan hati yang tenang dalam melakukan aktivitasnya dan menjaga kami. Kami serahkan juga abang kakak guru sekolah minggu, Amang Inang Sintua dan Amang Inang Pendeta yang selalu setia melakukan tugas pelayanan bagi kami sekolah minggu, supaya mereka juga dalam lindungan tangan-Mu. Beri mereka kesehatan, umur yang panjang, sukacita dan kekuatan, supaya mereka Tuhan senantiasa melakukan pelayanan di dalam tubuh yang sehat dan kuat, disertai dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami serahkan juga segala aktivitas kami, kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa, semuanya berdiri, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, minggu ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu men-share foto adik-adik ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu HKBP Perumnas. Dan yang paling terakhir nih adik-adik, jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa bertemu kembali di minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya.